Satu hari jelang Lebaran, arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera, Jambi, Sumatera Selatan terpantau lengang. Empat RT di Simpang 4 Sipin, Kota Jambi banjir. Pemerintah Kota Jambi akan gelar sholat Id di lapangan Balai Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Minggu 30 Maret 2025. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Malika Hijriati Dewi. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, satu hari jelang Idul Fitri, arus lalu lintas kendaraan di Jalan Lintas Timur Sumatera, Jambi, Sumatera Selatan tampak lengang. Sebagian besar kendaraan yang melintasi jalan ini didominasi oleh mobil pribadi dari Pulau Jawa. Beginilah kondisi jalan lintas Sumatera Jambi menuju Sumatera Selatan pada satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Jalan nasional yang menjadi salah satu jalur favorit bagi para pemudik ini terpantau lengang. Jalur yang juga dapat menghubungkan akses ke Provinsi Riau dan Sumatera Barat ini terlihat lancar dan bebas hambatan. Kendaraan yang melintasi jalan ini masih didominasi mobil pribadi asal Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan bus antar kota antar provinsi. Selain jalan nasional, arus mudik di Jalan Tol Muaro Sebapo Bayung Lincir juga terpantau lengang. Tak terlihat adanya penumpukan kendaraan. Kepala Pos Pengamanan Lebaran Kecamatan Mestong, Muaro Jambi, Ibda Muhammad Ihsan mengatakan, satu hari jelang Lebaran arus mudik di Jalan Lintas Sumatera Jambi, Sumatera Selatan, dan Jalan Tol Muaro Sebapo Bayung Lincir mengalami penurunan. Puncak arus mudik tahun ini telah berlangsung pada 4 hari jelang Lebaran atau Kamis lalu. Yang mana kemarin terjadi puncak banyaknya kendaraan itu terjadi pada H-4 pada tanggal 27 Maret 2025. Meski kondisi jalanan mulai lengang, namun pemudik tetap diminta untuk terus berhati-hati di perjalanan agar selamat sampai tujuan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, puncak arus mudik Idul Fitri di Jalan Lintas Tengah Kabupaten Sarolangun terjadi sejak Jumat 28 Maret hingga Sabtu 29 Maret 2025. Satlantas Polres Sarolangun memastikan tidak terjadi lonjakan volume kendaraan jika dibandingkan tahun 2024. Kasat Lantas Polres Sarolangun AKP Rio Rinaldi Siregar mengatakan, jajaran Polres bersama stakeholder terkait telah menyiagakan pos pengamanan dan pos pelayanan di sepanjang Jalin Sumteng. Tak hanya di pintu masuk perbatasan Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan di wilayah Kecamatan Singkut, Pospam juga didirikan di pintu keluar perbatasan Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin, Desa Bangunjayo, Kecamatan Batin 8, dan perbatasan Kabupaten Sarolangun dengan Batanghari di Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandi Angin. Pos pengamanan dan pos pelayanan ini berlangsung selama operasi ketupat tahun 2025. Meski puncak arus mudik sudah terjadi pada Jumat hingga Sabtu kemarin, namun Satlantas Polres Sarolangun memastikan tidak terjadi peningkatan volume kendaraan pemudik pada tahun ini. Rata-rata kendaraan yang melintas di Jalin Sumteng dalam wilayah Kabupaten Sarolangun terpantau pada pagi hingga sore hari. Untuk arus mudik pada tahun ini, H-1 sebelum Hari Raya Idul Fitri terpantau masih berjalan lancar, normal, tidak ada kemacetan, tidak ada hal-hal yang menonjol seperti kecelakaan yang menonjol, tidak ada. Untuk arus lalin terpantau memang normal. Jajaran Polres Sarolangun yang berjaga di Pospam rutin melakukan patroli secara mobile. Patroli tersebut dilakukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada pemudik dan masyarakat menjelang Idul Fitri. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi pada arus mudik Idul Fitri meningkat sejak 5 hari terakhir. Terhitung 22.636 penumpang melakukan perjalanan mudik di Bandara Sultan Taha Jambi. Aktivitas penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi terus mengalami peningkatan selama arus mudik Hari Raya Idul Fitri. Terhitung sejak 25 hingga 29 Maret lalu, jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi mencapai 22.636 orang. Jumlah penumpang terbanyak terjadi pada Sabtu kemarin atau 2 hari menjelang puncak Hari Raya Idul Fitri dengan jumlah penumpang mencapai 5.472 orang. Eksekutif General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun memprediksi puncak arus mudik terjadi pada Jumat dan Sabtu kemarin dan akan kembali meningkat saat arus balik Lebaran. Ardon Marbun mengimbau kepada para pengguna jasa bandara agar dapat datang lebih awal sebelum jam pemberangkatan. Penumpang mendekati angka 5.100. Jadi hari ini menjadi puncak tertinggi kedatangan. Sesuai prediksi kita kemarin memang tanggal 28-29. Nyatanya kemarin kita sekitar 4.600, namun hari ini tembus di angka 5.000. Ardon Marbun menambahkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada penumpang selama arus mudik dan balik, pihak bandara telah membuka Pospam dan Posyan yang bekerja sama dengan TNI Polri dan tenaga kesehatan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun bersama jajaran Forkopimda melakukan pengecekan seluruh pospam di jalan lintas Sumatera dan ruas jalan antar kabupaten. Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2025. Pospam pertama yang dikunjungi Bupati dan Wakil Bupati bersama Forkopimda, yakni pospam di perbatasan Kabupaten Sarolangun dengan Kabupaten Merangin, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Batin 8. Peninjauan kedua dilanjutkan di pospam Kota Sarolangun sambil menunggu kedatangan rombongan pejabat utama Polda Jambi. Selain itu, peninjauan juga dilakukan di pospam Kecamatan Mandiangin dan Singkut. Setiap peninjauan pospam, Forkopimda menyerahkan bantuan makanan dan minuman serta obat untuk personil di masing-masing pospam. Bupati Sarolangun Hurmin mengatakan, peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pos pengamanan di beberapa titik, termasuk pospam di wilayah perbatasan antar kabupaten dan provinsi, yang menjadi akses pintu masuk dan keluar para pemudik. Yang ada di perbatasan Jayo, baik sebab yang Kota Sarolangun, alhamdulillah baik fasilitasnya, petugas kita lengkap semua. Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya mengatakan, hingga saat ini situasi dan kondisi perjalanan mudik yang melintas di jalan utama terpantau aman dan lancar. Berdasarkan arahan dan instruksi pejabat Polda Jambi, masing-masing pospam diminta untuk melayani masyarakat dengan humanis. Ada beberapa penekanan untuk mengadakan inovasi-inovasi di jalur mudik untuk membantu pemudik yang melewati dan akan terjadi melayani pulang tersebut sama dan jalan. Selain memberikan arahan, kunjungan rombongan Karo Ops Polda Jambi ke pospam dalam wilayah Kabupaten Sarolangun juga untuk mengecek sarana dan prasarana di setiap posko. Dalam peninjauannya, Karo Ops Polda Jambi memastikan kelengkapan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kelancaran tugas personil. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Jelang perayaan Idul Fitri, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno bersama Forkopimda melakukan pengecekan posyan dan pospam. Pada kunjungan tersebut, Bupati memastikan pemudik dapat dilayani dengan baik dan tidak ada kemacetan arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera. Untuk memastikan pemudik mendapatkan pelayanan prima pada momentum arus mudik Hari Raya Idul Fitri, Bupati Bambang Bayu Suseno bersama unsur Forkopimda melakukan pengecekan pos pelayanan dan pos pengamanan di sepanjang Jalan Lintas Timur Sumatera di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan Bupati Bambang Bayu Suseno, pelayanan sudah berjalan dengan baik dan petugas telah bersiaga memberikan pelayanan kepada para pemudik agar warga yang melakukan perjalanan menuju kampung halaman dapat merasakan kenyamanan. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Muaro Jambi bersama rombongan
juga menyalurkan makanan dan minuman kepada para petugas yang berjaga di posyan dan pospam. Bupati mengatakan meski terdapat peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas, namun tidak ada kemacetan arus lalu lintas di jalan lintas timur Sumatera. Kemungkinan siang ini sampai malam akan juga terjadi peningkatan. Makanya kita memastikan akan kelancaran para pemudik, kita memastikan ketika mereka membutuhkan pertolongan atau tempat istirahat dan sebagainya, kita ada pos pengamanan seperti itu juga. Kita mengimbau juga kepada pemudik untuk jaga kesehatan, kemudian jika ada hal-hal yang berkaitan dengan teknis, kesehatan, kemudian informasi, hubungin pos pengamanan kita. Ya. Bupati Bambang Bayu Suseno mengajak semua instansi yang bertugas di posyan dan pospam untuk melayani pemudik dengan baik. Bupati juga mengimbau kepada para pemudik untuk dapat memanfaatkan beristirahat di pos yang telah didirikan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pospam Kota Jambi libatkan berbagai instansi dan organisasi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Bupati Agus Rubianto meninjau sejumlah posko pengamanan dan pelayanan yang ada di Kabupaten Tebo. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan kepada para pemudik. Untuk memastikan kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para pemudik, Bupati dan Wakil Bupati Tebo Sabtu kemarin melakukan peninjauan ke beberapa posko pengamanan dan pelayanan. Adapun pospam dan posyan yang dikunjungi, diantaranya pospam yang berada di Simpang Niam, Kecamatan Tengah Ilir, posyan Tebo Tengah, dan pospam Kecamatan Rimbo Bujang. Dalam kunjungan yang turut didampingi Ketua DPRD dan jajaran TNI Polri, Bupati dan Wakil Bupati Tebo melakukan pengecekan fasilitas seperti rest area, fasilitas kesehatan maupun fasilitas lainnya. Bupati Tebo Agus Rubianto mengatakan, berdasarkan hasil pantauan di lapangan, arus mudik di Kabupaten Tebo terpantau relatif lancar meski terjadi peningkatan volume kendaraan. Pemkab Tebo bersama jajaran TNI Polri akan terus berusaha memberikan pelayanan dan pengamanan terbaik kepada para pemudik. Ya. Ada 4 tempat yang ada di Kabupaten Tebo, mulai dari Tengah Ilir tadi, Simpang Niam, memantau pos pengamanan, kesiapan, dan punya petugas menjaga pos pengamanan, baiknya dari Polri, TNI, dan juga dari kesehatan, dan juga dari Disub. Selain dilengkapi dengan pelayanan kesehatan gratis, Pospam di Kabupaten Tebo juga menyediakan rest area yang dapat digunakan oleh pemudik untuk beristirahat. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Katamso meninjau posko lebaran di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan petugas dalam memberikan rasa aman dan nyaman selama mudik berlangsung. Untuk memastikan kesiapan arus mudik lebaran, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Katamso meninjau posko lebaran di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal. Sejak beberapa hari terakhir, jumlah penumpang di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal terjadi peningkatan. Katamso mengatakan, peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan posko dan petugas jaga hingga beberapa hari ke depan. Petugas diminta tetap menjaga kesehatan dalam melakukan tugas mulia ini. Usai meninjau posko lebaran pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Katamso juga meninjau Pelabuhan Roro. Dalam peninjauannya, Katamso turut meninjau harga tiket. Juga dengan kawan-kawan, dengan asisten, para kepala dinas, kemudian Pak Kapolsek nih, Komandan Pos AL, kami meninjau persiapan arus mudik, baik angkutan lebaran, baik itu di pelabuhan Sungai maupun di Roro di sini, dan didapat informasi bahwa semuanya masih dalam arus terkendali.
Para pemudik yang melintasi Pelabuhan Roro Kuala Tungkal diminta tetap waspada dalam membawa barang bawaan ketika mudik lebaran. Katamso mengimbau agar pemudik dapat memanfaatkan posko mudik untuk beristirahat ketika lelah. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pospam Kota Jambi melibatkan berbagai instansi dan organisasi. Upaya itu dilakukan dalam rangka meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat saat arus mudik Idul Fitri 1446 Hijriah. Dalam rangka meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat saat arus mudik Idul Fitri 1446 Hijriah, Pospam Kota Jambi melibatkan berbagai instansi dan organisasi, seperti Dishub, Dinas Kesehatan, Senkom Mitra Polri, dan Pramuka. Kepala Pospam WTC Ibtu Darmansyah mengapresiasi peran aktif instansi dan organisasi kemasyarakatan yang telah membantu dalam memberikan pengamanan kepada masyarakat saat mudik lebaran. Kerjasama itu sebagai komitmen bersama dalam menjaga stabilitas dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah. Ketua Senkom Mitra Polri Kota Jambi, Rahmat, mengatakan keterlibatan Senkom dalam Pospam mudik lebaran merupakan bagian dari implementasi nota kesepahaman dengan Mabes Polri. Untuk memastikan koordinasi yang optimal antar Pospam, Senkom Mitra Polri telah dilengkapi dengan analog HT, radio pancar ulang atau RPU, dan sistem digital Senkom Digital Communication atau SDC. Rahmat berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut dan memperkuat sinergi antar instansi, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kerjasama. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, meski pasokan BBM jadi solar di Kota Sungai Penuh mencukupi, namun pengendara harus rela mengantri selama 2 jam untuk mendapatkan BBM. Hal itu disebabkan meningkatnya jumlah volume kendaraan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pasokan BBM jadi solar mencukupi. Meski pasokan BBM mencukupi, namun para pengendara harus rela mengantri selama 2 jam untuk mendapatkan BBM jenis solar. Salah seorang pengendara, Agung, mengatakan untuk mendapatkan BBM jenis solar, dirinya harus mengantri terlebih dahulu selama lebih kurang 2 jam. Antrian kendaraan mencapai sekitar 500 meter. Selain itu, penyebab antrian panjang juga disebabkan meningkatnya volume kendaraan jenis truk dan travel. Peningkatan jumlah volume kendaraan ini telah terjadi sejak pertengahan Ramadan. Sama mudah, cuma selalu kalau menunggu antri ya, panjang antrinya Pak ya. Kalau antrinya panjang. Ini dari jam berapa Bapak kesini Pak? Itu dari jam berapa? Dari jam 10. Agung berharap adanya pengelolaan manajemen yang tepat bagi SPBU yang ada di Kota Sungai Penuh, sehingga tidak menimbulkan antrian panjang. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Menyambut arus mudik Lebaran tahun 2025, 6 puskesmas di Jalan Lintas Timur Sumatera di wilayah Muaro Jambi disiagakan selama 24 jam. Bagi pemudik yang merasa lelah atau ada keluhan sakit, dapat memeriksakan kesehatan di puskesmas tersebut. Pada arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyiagakan 6 puskesmas yang buka 24 jam pelayanan di Jalan Lintas Timur Sumatera, terhitung sejak 26 Maret hingga 7 hari pasca Hari Raya Idul Fitri. Kadis Kesehatan Afif Udin mengatakan, 6 puskesmas tersebut tersebar di ruas Jalan Lintas Timur Sumatera. Jambi, Sumatera Selatan terdapat 2 puskesmas, yakni Puskesmas Tempino dan Pondok Meja. Kemudian di jalur lintas Timur Jambi dan Riau, terdapat 3 puskesmas, yakni Penyengat Olak, Sekernan, dan Puskesmas Segeti. Sedangkan untuk jalur lintas Jambi Sumatera Barat, hanya Puskesmas Sungai Duren. Pelayanan 24 jam tersebut, selain melayani masyarakat sekitar, juga dapat melayani masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran. Membuat surat edaran resmi untuk mensegahkan pelayanan 24 jam. Dan tidak hanya di puskesmas yang pinggir jalur lintas juga, puskesmas yang di daerah-daerah
di pinggiran juga memastikan bahwa ada layanan UGD terbatas untuk memastikan 24 jam ada layanan. Selain di Puskesmas, pemerintah juga menyiapkan tenaga kesehatan di setiap posko mudik. Setiap posko terdapat 6 tenaga medis dengan sistem jaga bergantian. Azam Afnat, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Ya, diantaranya pemerintah Provinsi Jambi selenggarakan gelar kriya untuk masyarakat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, tingginya intensitas hujan membuat sejumlah rumah di 4 RT dalam Kelurahan Simpang 4 Sipin, Kota Jambi banjir. Dari pengakuan warga, banjir kali ini lebih tinggi dibandingkan banjir sebelumnya. Satu hari jelang Lebaran Idul Fitri, warga Kelurahan Simpang 4 Sipin, Kota Jambi disibukkan dengan bencana banjir. Banjir ini disebabkan tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Jambi pada pagi tadi. Banjir diduga diakibatkan kecilnya drainase dan pembangunan infrastruktur Gedung Jambi Bus Center atau JBC. Menurut warga, banjir kali ini lebih tinggi dibanding banjir sebelumnya. Kayak solusi saya tuh kemarin waktu saya ikut dengan di daerah kemarin, saya minta dengan pihak JBC supaya banjir kayak mana, kayak itu baik solusi saya kan. Kendalanya tadi hujan, sudah itu kan ada perbaikan yang di belakang JBC. Penampungan air kan mungkin tidak ada tertampung gitu bang. Warga berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi untuk mengatasi musibah banjir ini. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, ketinggian hilal di Kota Jambi masih di bawah ufuk, yakni minus 1 derajat 35 menit 58 detik. Belum tampaknya ketinggian hilal membuat pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada hari Senin 31 Maret 2025. Tim Falakiyah Badan Hisab Ruqyat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, melakukan pemantauan hilal untuk menentukan 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri. Pemantauan hilal yang dimulai sejak Sabtu sore hingga menjelang maghrib ini dilakukan di salah satu hotel dalam Kota Jambi. Berdasarkan pantauan Ruqyatul Hilal, ketinggian hilal di Kota Jambi masih di bawah ufuk, yaitu minus 1 derajat 35 menit 58 detik. Dengan sudut elogansi bulan 1 derajat 5 menit 17 detik. Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi, Mahbub Daryanto mengatakan, kondisi hilal di Kota Jambi belum memenuhi kriteria baru, sehingga tim Ruqyatul Hilal berkesimpulan hilal di Kota Jambi tidak terlihat. Berdasarkan pantauan hilal yang dilakukan di seluruh provinsi, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama menetapkan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Senin 31 Maret 2025. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, Lapas Kelas 2A Jambi tetap membuka layanan bagi keluarga warga binaan untuk berkunjung dan merayakan Hari Raya Idul Fitri di dalam lapas. Kunjungan ini untuk memberikan kesempatan kepada warga binaan yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di dalam lapas. Sama seperti tahun sebelumnya, pada Idul Fitri tahun ini, Lapas Kelas 2A Jambi tetap membuka layanan bagi keluarga warga binaan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri di dalam lapas. Kalapas Kelas 2A Jambi, Batara Hutasoid mengatakan, layanan ini dibuka untuk memberikan kesempatan kepada warga binaan yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di dalam lapas. Meski dibuka, namun para keluarga warga binaan diminta untuk tetap mematuhi dan tidak membawa barang terlarang saat berkunjung ke dalam lapas. Pemeriksaan akan tetap dilakukan petugas lapas untuk memastikan beberapa barang terlarang seperti senjata tajam, narkotika, dan handphone tidak masuk dan beredar di dalam lapas. Memberikan layanan kunjungan sesuai dengan edaran Pak Direktur Jenderal Pemasyarakatan
di hari raya pertama, kedua, ketiga, dan keempat kita buka kunjungan dari pagi dari jam 8.30 sampai jam 11. Begitu kita lanjutkan dari jam 13.30 sampai jam 15.30. Selain membatasi jumlah kunjungan, Lapas Kelas 2A Jambi juga akan memberlakukan 2 sesi waktu kunjungan selama Hari Raya Idul Fitri, yakni dari pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang, serta pukul 13 hingga 15 sore waktu Indonesia Barat. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pemerintah Kota Jambi akan melaksanakan salat Idul Fitri di lapangan Balai Kota Jambi. Masyarakat diimbau untuk datang lebih pagi dan membawa peralatan salat. Sama seperti tahun lalu, pada tahun ini pemerintah Kota Jambi kembali akan menggelar salat Idul Fitri di lapangan Balai Kantor Wali Kota Jambi. Kepala Diskominfo Kota Jambi Abu Bakar mengatakan, Wali Kota Jambi Maulana beserta jajaran Pemkot Jambi, Senin pagi besok akan menunaikan sholat Id bersama masyarakat. Masyarakat yang akan menunaikan sholat Id diimbau untuk datang lebih pagi dan membawa peralatan sholat. Sholat Id akan dilakukan pada pukul 7 pagi. Akan menyelenggarakan sholat Idul Fitri berjamaah di lapangan utama kantor Wali Kota Jambi. Yang insya Allah nanti akan diimami oleh Kiai Haji Zulfikar SUMA. Kemudian untuk khotibnya, insya Allah nanti oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Muhammad Amin Khodri, SH LLM. Abu Bakar menambahkan, selain sholat berjamaah, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan silaturahmi antara Wali Kota Jambi bersama masyarakat. Masyarakat diimbau untuk bekerja sama dalam menjaga kondusivitas daerah menjelang, saat, dan sesudah Idul Fitri. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, personil Polres Batanghari akan bersiaga mengamankan jalannya malam takbiran di sejumlah titik keramaian. Salah satu titik keramaian yang menjadi fokus pengamanan yakni di kawasan wisata Aek Meliu. Jajaran Polres Batanghari akan bersiaga mengamankan sejumlah titik keramaian yang ada di Kota Muara Bulian. Ada beberapa titik yang nantinya menjadi fokus pengamanan seperti di kawasan Jalan Jenderal Sudirman tepatnya Gor BSC, Alun-Alun Batanghari, dan kawasan wisata Aek Meliu Muara Bulian. Kapolres Batanghari AKBP Handoyo Yudi Santoso mengatakan ketiga titik ini merupakan lokasi yang sering kali dijadikan pusat berkumpulnya masyarakat, terutama saat momentum menyambut Hari Raya Idul Fitri. Personel kepolisian dari unit Sabhara Satuan Lalu Lintas akan disiagakan di sekitar lokasi tersebut untuk memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat serta pengguna jalan sekitar. Untuk Polres Batanghari menyiapkan beberapa personil untuk melakukan pengamanan terhadap kegiatan malam takbiran, terutama di tempat-tempat keramaian. AKBP Handoyo mengimbau agar masyarakat yang merayakan malam takbiran untuk dapat menjaga keamanan dan ketertiban di jalan raya, serta tidak membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi memastikan akan menyelenggarakan gelar kriya untuk masyarakat. Kegiatan ini akan diselenggarakan di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Wakil Gubernur Jambi, dan Sekda Provinsi Jambi. Sama seperti Idul Fitri sebelumnya, pada Idul Fitri tahun ini, pemerintah Provinsi Jambi akan menyelenggarakan gelar geria. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, gelar geria atau dikenal dengan sebutan open house ini akan diselenggarakan di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rumah Dinas Wakil Gubernur Jambi, dan Rumah Dinas Sekda Provinsi Jambi. Masyarakat dipersilakan untuk menghadiri kegiatan halal bihalal bersama gubernur, wakil gubernur, dan sekda di hari pertama lebaran usai sholat Idul Fitri. Gelar geria yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jambi ini terbuka untuk umum dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Gelar geria dilakukan sebagai salah satu upaya Pemprov Jambi untuk mendekatkan hubungan dengan masyarakat. Seperti biasa ya, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan Pak Sekda juga melaksanakan open house ya di hari pertama yang insya Allah mudah-mudahan untuk tahun ini lebarannya sama di tanggal 31 Maret 2025 itu bertepatan dengan hari Senin ya. Oleh karena itu kami juga mengajak warga masyarakat untuk ikut bersama-sama open house di Rumah Gubernur, Wakil Gubernur, dan Rumah Sekda.
Sudirman berharap perayaan Idul Fitri tahun 2025 dapat berlangsung aman dan kondusif agar dapat memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Jelang Idul Fitri, Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh memprediksi terdapat peningkatan pemotongan hewan ternak sapi potong. Menanggapi hal tersebut, pihaknya telah menyiapkan petugas untuk mengawasi pemotongan sapi. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh memprediksi tingkat pemotongan hewan ternak jenis sapi potong di rumah potong hewan yang berada di Kecamatan Pesisir Bukit akan mengalami peningkatan dibandingkan pada hari biasanya. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Aryas Armen mengatakan, puncak meningkatnya pemotongan sapi potong akan terjadi pada tanggal 28 malam hingga tanggal 29 Maret 2025. Sementara untuk ketersediaan sapi potong mencukupi bagi masyarakat pada saat Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap sapi potong dengan menyiapkan 2 orang juru sembelih halal dan ditambah 2 orang yang bertugas untuk memeriksa kesehatan sapi potong serta melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan daging sapi potong sebelum dikonsumsi. Petugas kita sudah kita siapkan yang pertama untuk juru sembelih halal atau juleha, kita itu sudah kita siapkan 2 orang yang sudah menerima atau melaksanakan pelatihan di Jambi. Aryas juga menambahkan, pada hari biasanya pemotongan sapi potong di rumah potong hewan hanya sebanyak 2 ekor dalam 1 hari. Namun menjelang Lebaran Idul Fitri ini, diprediksi mengalami peningkatan mencapai 5 hingga 10 ekor sapi potong dalam sehari. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Pasokan LPG 3 kg di Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo langka. Ya, informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Ya, terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. 1 hari menjelang Idul Fitri, pasokan LPG 3 kg di Kecamatan Jujuhan Bungo langka. Warga terpaksa mencari gas subsidi hingga ke perbatasan Bungo dan Dharmasraya. LPG menjadi kebutuhan pokok masyarakat untuk memasak menjelang Idul Fitri. Meningkatnya kebutuhan gas membuat pasokan LPG subsidi di Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo langka. Salah seorang pedagang LPG subsidi Moyo mengatakan sudah 1 minggu terakhir gas subsidi susah didapat karena tidak adanya pengiriman gas dari pihak agen yang ada di Bungo dan Dharmasraya. Untuk mendapatkan gas subsidi, masyarakat terpaksa mencari gas subsidi hingga ke perbatasan Bungo dan Dharmasraya. Sekitar lebih kurang 1 minggu, Pak. 1 minggu. Itu kenapa kok bisa langka gitu? Kurang tahu dari mana pangkalan sana agak macet sekarang. Macet. Sementara itu, 1 hari jelang Idul Fitri, harga sejumlah kebutuhan pokok di PTM Muara Bungo mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi pada harga daging sapi, cabai rawit hijau, ayam potong, dan bawang merah. Meski harga naik, namun pasokan dipastikan aman dan mencukupi. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. 1 hari jelang Idul Fitri, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merangkak naik. Kenaikan harga telah terjadi sejak 3 hari terakhir. 1 hari jelang Idul Fitri, sejumlah komoditas pangan terus mengalami kenaikan harga. Kenaikan terjadi pada hampir seluruh komoditas pangan, mulai dari cabai hingga daging sapi. Kenaikan harga pangan tertinggi terjadi pada harga cabai merah keriting yang semula dijual di harga Rp55.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Harga cabai merah besar dan cabai rawit merah juga naik yang semula mencapai Rp58.000 dan Rp70.000 per kilogram
saat ini menjadi Rp60.000 dan Rp80.000 per kilogram. Sementara harga daging sapi bervariasi, mulai dari Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Daging ayam potong berada di angka Rp32 hingga Rp33.000 per kilogram. Harga bawang merah berada di angka Rp40.000 per kilogram dan bawang putih di harga Rp45.000 per kilogram. Harga kedua komoditas ini masih tergolong tinggi dari harga hari biasanya. Kepala Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat, Dedi Saputra mengatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok jelang Lebaran sudah menjadi hal biasa karena tingginya permintaan barang. Kebutuhan pokok yang lain seperti bawang, minyak sayur, dan cabai merah itu stabil. Cuman ada kenaikan aja di cabai setan, Mak. Yang kemarin 80, hari ini 100.000. Meski harga perangkak naik, namun kunjungan Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat pasti tetap ramai. Hal itu dikarenakan masyarakat tengah mencukupi kebutuhan jelang Idul Fitri. Klifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu permintaan bahan pangan di Kabupaten Kerinci menjelang Lebaran mengalami lonjakan yang signifikan. Namun harga pangan di tingkat petani justru anjlok. Kondisi ini dimanfaatkan pedagang dari kabupaten tetangga menyerbu sejumlah gudang bahan pangan yang ada di Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci. Permintaan bahan pangan di Kabupaten Kerinci menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 mengalami lonjakan signifikan, terutama dalam beberapa pekan terakhir. Namun harga bahan pangan di tingkat petani justru masih anjlok. Kondisi itu menarik perhatian para pedagang dari luar daerah yang datang untuk memborong stok kebutuhan bahan pangan hasil pertanian di gudang yang ada di sejumlah wilayah Kabupaten Kerinci. Salah seorang pemilik gudang bahan pangan, Risman, mengatakan pihaknya sangat kesulitan untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Seperti bawang merah jenis Thailand, di hari biasa permintaan bawang merah mencapai 100 karung per minggu. Namun kini meningkat menjadi 200 karung per minggu, dengan harga jual hanya berada di kisaran Rp9.000 per kilogram. Untuk harga bawang Thailand kini 9.000, 10.000 dari petani. Untuk bawang merah 11.000, 12.000. Kentang? Kentang kini dari petani 8.000, 9.000. Kemudian pembelian Mas dari luar daerah? Pembelian sangat lancar dari pesisir selatan, Bangku menyerbu belanja ke Kayu Aro lantaran harganya miring. Menurut Risman, fenomena ini dipicu oleh adanya perbedaan harga di Kabupaten Kerinci dengan daerah lainnya, di mana harga bahan pangan di luar Kabupaten Kerinci lebih tinggi. Para pedagang dari luar daerah memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dengan menjual bahan pangan dari Kabupaten Kerinci ke daerah mereka masing-masing. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasca ditemukannya uang palsu, jajaran Polres Kerinci meningkatkan patroli ke pasar-pasar tradisional dan pusat keramaian. Patroli itu dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran uang palsu jelang Idul Fitri. Agar kita tidak menjadi korban. Tingginya transaksi jual beli menjelang Idul Fitri biasanya dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk mengedarkan uang palsu. Seperti kejadian yang terjadi pada beberapa hari lalu, uang palsu sempat beredar di wilayah hukum Polsek Gunung Kerinci. Untuk mencegah kembali beredarnya uang palsu di tengah masyarakat, jajaran Polres Kerinci meningkatkan patroli ke pasar-pasar tradisional dan pusat keramaian. Kapolsek Gunung Kerinci Ibtu Alti Irawan mengatakan, dalam patroli yang dilakukan, anggotanya menyusuri sejumlah pasar tradisional, sembari memberikan imbauan kepada pedagang dan masyarakat agar lebih teliti dalam menerima uang, terutama saat transaksi jual beli. Selain memberikan imbauan, petugas juga mendatangi lapak pedagang untuk memberikan edukasi tentang cara membedakan uang asli dan palsu. Untuk mengantisipasi menjelang Lebaran karena aktivitas masyarakat cukup meningkat, terutama di pasar-pasar Siulak dan pasar Suadras. Jadi kami memberi imbauan karena kemarin di pasar Siulak itu ditemukan uang palsu Rp100.000 satu lembar. Jadi dengan adanya kejadian tersebut, kami minta atau kami berharap kepada masyarakat supaya berhati-hati untuk melaksanakan transaksi di pasar. Sebelumnya, sejumlah warga di Kecamatan Siulak mengaku menjadi korban peredaran uang palsu saat bertransaksi di tempat keramaian.
Adanya pengawasan dari pihak kepolisian diharapkan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam transaksi jual beli, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Polres Tanjung Jabung Timur layani penitipan motor gratis selama mudik Lebaran. Ya, informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Polres Tanjung Jabung Timur membuka layanan penitipan kendaraan gratis kepada pemudik. Layanan itu dibuka untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan pulang kampung halamannya. Polres Tanjung Jabung Timur memberikan layanan khusus bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran pada tahun ini. Pemudik dapat menitipkan sepeda motor secara gratis di Mapolres dan seluruh Mapolsek selama libur Lebaran Idul Fitri tahun 2025. Layanan penitipan ini sudah dibuka sejak 19 Maret dan akan berlangsung hingga 13 April mendatang. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Maulia Kuswicaksono mengatakan, penitipan sepeda motor dibuka untuk memberikan rasa aman kepada warga yang hendak mengikuti tradisi pulang kampung saat perayaan Idul Fitri. Bagi masyarakat yang ingin menitipkan motornya, harus memenuhi syarat, yakni wajib menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK asli, menyerahkan beberapa syarat lainnya seperti fotokopi identitas atau KTP. Tidak ada pembatasan kuota kendaraan yang dititipkan dalam layanan tersebut selama lahan parkir di kantor polisi masih tersedia. Masyarakat dipersilakan untuk menitipkan kendaraannya. Pelayanan ini bertujuan agar masyarakat lebih tenang dan aman saat melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman, sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas yang sering dialami pengendara roda 2. Dan kemudian bagi masyarakat, kami juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menitipkan motor atau kendaraan R2 yang bisa. Polres terbuka dan Polsek semuanya siap untuk menerima titipan dari kendaraan R2 daripada masyarakat. AKBP Maulia Kuswicaksono mengimbau masyarakat untuk memastikan rumah yang ditinggalkan dalam keadaan aman, seperti mematikan listrik yang tidak diperlukan dan memastikan pintu serta jendela terkunci dengan aman. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, dengan menggunakan kotak makanan ala lapas, Kepala Lapas 2B Bangko dan jajarannya buka puasa bersama dengan warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Buka puasa bersama ini digelar untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan penghuni lapas. Bersama jajarannya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Bangko, Heri, mengadakan buka puasa bersama dengan puluhan warga binaan pemasyarakatan dari 3 kamar tahanan. Menu yang dibuat langsung di dapur lapas itu dihidangkan dengan kotak makanan yang biasa digunakan WBP setiap harinya. Heri mengatakan selain untuk menjalin hubungan harmonis dengan WBP, buka puasa bersama ini juga digelar agar petugas lapas dapat merasakan makanan yang dikonsumsi WBP. Yang tujuannya adalah salah satunya adalah melaksanakan perintah pimpinan kita yaitu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk bisa melaksanakan program buka puasa bersama dengan warga binaan. Yang tujuannya adalah satu, mempererat silaturahmi kami sebagai petugas dan warga binaan yang kami didik di dalam lapas Bangko ini. Puluhan warga binaan ini telah mengikuti sidang yang digelar oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan atau TPP. Berdasarkan hasil sidang, WBP tersebut dinilai berkelakuan baik. Sebelumnya, 256 warga binaan lapas kelas 2B Bangko telah mendapatkan remisi khusus Idul Fitri tahun 2025. Remisi Idul Fitri itu secara simbolis diserahkan Kepala Lapas kepada 2 WBP. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Jelang Idul Fitri, Dinas Kesehatan Kabupaten Sorolangun mengimbau masyarakat untuk selektif dan teliti melihat komposisi bahan serta tanggal kadaluarsa saat membeli kue kering maupun aneka jajanan yang beredar di pasaran, karena hal tersebut dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Pada setiap perayaan Idul Fitri, hadirnya kue kering dan aneka makanan serta minuman lainnya menjadi pelengkap yang tidak dapat dipisahkan. Menyambutnya pedagang kue kering berlomba-lomba menawarkan kue dengan berbagai macam rasa,
bentuk, dan warna, baik di dalam toples maupun yang dikemas di dalam plastik. Menyikapi hal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun mengimbau masyarakat untuk teliti melihat komposisi bahan serta tanggal kadaluarsa dalam membeli kue kering, makanan ataupun minuman untuk dikonsumsi di hari raya, agar dapat terhindar dari risiko timbulnya gangguan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun, Bambang Hermanto mengatakan, pihaknya bersama Dinas Koperindak terus melakukan pengawasan pengedaran serta mengantisipasi adanya bahan makanan atau minuman, terutama kue lebaran yang sudah tidak layak konsumsi. Sementara, terkait uji labor dari komposisi bahan dari makanan dan minuman tersebut dilakukan oleh BPOM. Kita berharap kepada masyarakat konsumsilah makanan yang benar-benar sehat, gitu. Apalagi sekarang kita tidak tahu jajan-jajanan yang banyak di ini mungkin tidak terjamin ininya kesehatannya, pemeriksaan kesehatannya, karena itu ada di Badan POM. Jadi mungkin Bapak Ibu masyarakat agar tidak berlebihan mengonsumsi terutama minum-minuman yang bersoda gitu. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap makanan yang mengandung bahan pengawet dan pewarna sintetis karena dapat berpengaruh pada gangguan kesehatan dalam jangka panjang seperti kanker, masalah pencernaan, alergi, dan gangguan jantung. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu permintaan kue lebaran di Kabupaten Kerinci menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Menurunnya tingkat penjualan pedagang rugi karena tak sebandingnya jumlah permintaan dengan harga bahan baku untuk pembuat kue. Permintaan kue lebaran di Kabupaten Kerinci pada Ramadan tahun ini menurun jika dibandingkan Ramadan tahun sebelumnya. Sejumlah penjual kue mengaku menghadapi kondisi sulit karena tidak sebandingnya jumlah permintaan dengan mahalnya harga bahan baku untuk membuat kue. Salah seorang penjual kue, Rering Ariska Santia, menduga menurunnya tingkat penjualan kue lebaran dipengaruhi ekonomi masyarakat yang kurang stabil. Rering Arista Santia mengaku pada Ramadan tahun lalu dirinya mampu mendapatkan omset hingga 40 juta rupiah. Namun hingga 1 hari jelang Idul Fitri tahun ini, dirinya baru mendapatkan omset 30 juta rupiah. Dibandingkan dari tahun sebelumnya, sepertinya tahun ini agak berkurang ya. Jadi di tahun kemarin itu kalau H-8 biasanya udah jual beli sekitar 40 jutaan. Tapi untuk tahun ini baru 30-an. Untuk menghindari kerugian, para pedagang terpaksa harus mengurangi isi perbungkus kue lebaran dari 4 ons menjadi 3,7 hingga 3,5 ons. Hal itu menjadi solusi agar pedagang tetap mendapatkan keuntungan tanpa membebani konsumen dengan harga yang lebih tinggi. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Falika Hijriati Dewi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.